Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Praningsih. Tema yang saya angkat yaitu penerapan metode diskusi kelompok untuk meningkatkan aktivitas belajar pada pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Era globalisasi didominasi oleh kemajuan teknologi informasi yang dampaknya telah mengubah kehidupan mendasar masyarakat dunia. Era ini disebut sebagai abad pengetahuan karena pengetahuan memegang kendali atas segala aspek kehidupan manusia. Karenanya, pendidikan harus dikelola secara maksimal dengan manajemen, kualitas, proses, dan mutu yang baik, kemudian dijalankan oleh tenaga-tenaga kependidikan yang profesional. Karena proses pembelajaran yang berkualitas akan muncul dari guru yang berkualitas dan profesional, diharapkan dapat mengantarkan peserta didiknya menjadi manusia-manusia yang berkualitas pula. Tenaga-tenaga profesional tersebutlah yang akan mampu menghantarkan terwujudnya cita-cita pendidikan yang diinginkan. Untuk tercapainya visi dan tujuan pendidikan, maka hendaknya mencerminkan nilai-nilai moral, luhur dan budi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran agama Hindu pada khususnya dan budaya luhur bangsa Indonesia pada umumnya. Siswa sebagai subjek lebih menjadi perhatian bagaimana mendapatkan kesempatan melakukan pembudayaan, membangun konsep sendiri. Pendidikan harus fungsional, mempunyai makna bagi siswa maupun masyarakat, nyata dalam kehidupan sehari-hari, mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa secara wajar menuju manusia dewasa yang berbudaya. Fenomena yang dihadapi dalam pendidikan formal saat ini, terutama pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, sangat kompleks dan tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Komponen itu meliputi guru sebagai pengelola pembelajaran dengan segala strategi, belajar dan metode pembelajaran, serta yang paling utama yaitu peserta didik. Faktor guru sebagai pengelola pembelajaran sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Dalam memberikan pelajaran, seringkali guru kurang kreatif dalam menentukan atau menciptakan gagasan yang baru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Para guru, terutama guru pengajar agama Hindu dan sangat dominan menggunakan metode ceramah atau konvensional dalam penyampaian materinya. Karena hal itu, siswa sebagai peserta didik menjadi bosan dan jenuh. Dari hasil observasi ditemukan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah kurang aktifnya siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, beberapa siswa menyatakan bahwa proses pembelajaran kurang bergairah dan menantang siswa untuk berperan aktif di kelas. Guru kurang menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang dirujuk menggunakan metode diskusi kelompok untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Menggunakan metode tersebut adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, di mana dengan metode tersebut diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam memecahkan masalah, belajar dengan bekerja sama, musyawarah dan bertanggung jawab, dan tidak langsung mampu mengembangkan perilaku demokratis dengan disertai pendekatan diskusi kelompok yang merujuk pada si pembelajar untuk aktif dalam memecahkan masalah bersama-sama, yang pada hakikatnya pendekatan diskusi kelompok adalah suatu cara mengajar dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa, kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat,
membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah. Menurut Suryo Subroto 2009. Menurut Priyanto dalam Supridie dan Denny 2012, metode diskusi adalah metode untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Ada 3 langkah dalam metode diskusi. Yang pertama, penyajian, yaitu pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi, dan pemecahan dari murid. Yang kedua, bimbingan, yaitu pengarahan yang terus-menerus dan secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Pengarahan ini diharapkan dapat menyatukan pikiran-pikiran yang telah dikemukakan. Yang ketiga, pengikhtisaran, yaitu rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi. Yang selanjutnya, sedangkan menurut Semiawan dalam Nurjamla DKK 2014, metode diskusi adalah suatu cara penyampaian suatu materi pelajaran melalui sarana pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Jadi metode diskusi merupakan suatu metode dengan guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Dalam diskusi, murid dapat mengemukakan pendapat, menyangkal pendapat orang lain, mengajukan usul-usul dan mengajukan saran-saran dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi. Menurut Rohani 2004, belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat, aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. Ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis atau kejiwaan adalah jika ada jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Dalam agama Hindu, adapun tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Di dalam pustaka suci Weda diuraikan dengan kalimat Moksartam Jagadita Yachat Iti Dharma, yang artinya dharma atau agama itu ialah untuk mencapai moksa, moksartam, dan mencapai kesejahteraan hidup manusia Jagadita. Moksa juga disebut pendidikan agama Hindu adalah bahwa pendidikan diarahkan untuk belajar hidup bersama sebagai anggota masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia, terutama yang terkait dengan kehidupannya. Lut mukti artinya mencapai kebebasan atau jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng. Sudiana Artha 2002. Pembelajaran pendidikan agama Hindu adalah upaya membentuk manusia berbudi luhur, susila, dan bijaksana, yaitu manusia yang dapat menghayati hakikat dari kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Manusia yang benar-benar mengetahui sebab musabab sampai terjadinya penderitaan dan yakin bahwa betapapun bentuk penderitaan itu akan dapat dilenyapkan karena telah diketahui jalan yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Sade 2006. Pembelajaran pendidikan agama Hindu memiliki karakteristik Praksita 1986. Dalam panduan pendidikan agama Hindu menyatakan bahwa agama adalah
petunjuk hidup yang berisi sejumlah ide nilai dan norma yang seharusnya menjadi pedoman dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, guna terwujudnya keharmonisan umatnya dalam segala dimensi, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.